Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa Tanar al-Bantani wa usurihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dapat mengkaji kembali kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Tanar al-Bantani. Kali ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-232. Seperti biasa, sebelum kita memulai mengkaji tafsirnya, terlebih dahulu kita akan membaca ayat tersebut agar kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan kembali. Sekarang kita menuju kepada tafsirannya. Dan masih kita menggunakan referensi kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Tanar al-Bantani. Kalau dalam cetakan lokal ini kita sudah sampai di halaman yang ke-64 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Wa idza talaqtumun nisaa, dan jika telah mentalak kalian an-nisaa akan para istri, fabalagna ajalahunna, kemudian sampailah ya an-nisa ajalahunna kepada masa iddahnya mereka. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian menghalangi mereka para istri atau an-nisa, ayyankihna, untuk dapat menikah ya si an-nisa azwajahunna kepada para suaminya mereka. Wal khitabu, dan adapun khitab atau sasaran yang dituju di dalam sebagian redaksi ayat ini, immalil azwaji, itu ada kalanya diperuntukkan kepada para suami. Jadi di dalam sebagian redaksi ayat yang tadi telah kita maknai, artinya ini ada dua khitab ya yang memang dituju. Yang pertama immalil azwaji, ada kalanya khitab itu bisa ditujukan untuk para suami. Wal makna hina idzin, dan adapun makna hina idzin pada inilah khitab, maksudnya khitab yang ditujukan kepada azwaj. Maknanya itu berbunyi wa idza talaqtumun nisaa fanqadat iddatuhunna fala tamna'uhunna min ayyankihna may yuriduna ayyatazawwajuhunna. Wa idza talaqtumun nisaa, dan jika telah mentalak kalian wahai para suami an-nisaa akan para istri, fanqadat iddatuhunna, kemudian habis iddatuhunna masa iddahnya an-nisa para istri tersebut, fala tamna'uhunna, maka janganlah kalian menghalangi atau mencegah hunna akannya mereka para istri atau para mantan istri
Yang di sini rujuknya itu kembali kepada an-nisa. Min ayyankihna, dari menikahnya si an-nisa, para istri, mayuriduna, kepada orang yang memang ingin ayyatazawwajuhunna, untuk menikahinya si man, hunna, terhadapnya mereka, para istri, para mantan istri. Jadi di dalam ayat ini, jika memang kita pahami khitabnya itu ditujukan kepada azwaj, kepada suami, itu berarti maknanya, wahai para suami, kalau kamu telah menceraikan istri kamu, kemudian masa iddah dari istri kamu itu telah habis, berarti sudah tidak memiliki lagi ikatan pernikahan, sehingga si perempuan itu boleh dia pergi kemana saja dan boleh dia menentukan untuk hidup bersanding dengan lelaki yang mana saja yang dia mau. Nah, ketika dia si mantan istri itu ingin menikah dengan orang lain, fala tamna'uhunna, tidak diperbolehkan bagi para mantan suaminya menghalang-halangi mereka. Begitu. Jadi bahkan juga tidak boleh menghalang-halangi orang yang memang berkeinginan untuk menikahi mantan istrinya yang memang sudah habis masa iddahnya. Jadi perempuan, singkatnya, ketika dia telah ditalak oleh suaminya dan kemudian masa iddahnya sudah berakhir, maka perempuan tersebut menjadi perempuan yang bebas untuk bisa menikah dengan siapa saja yang dia mau, sehingga tidak diperbolehkan untuk dihalang-halangi keinginan mereka yang ingin menikah lagi dengan orang lain. Fa innal azwaja, kita lanjutkan, maka sesungguhnya al-azwaja, adapun para suami, qad ya'duluna mutallaqatihim, terkadang mereka menghalang-halangi mutallaqatihim, akan wanita-wanita yang telah mereka talak, ayyatazawwajna zulman, untuk bisa menikah lagi zulman, karena atau tujuannya itu ya untuk menzalimi si perempuan tersebut. Jadi ya memang sering terjadi bagi para suami yang dia mungkin belum bisa move on dari mantan istrinya sekalipun sudah bercerai. Kadang-kadang dia masih ada ketidakrelaan melihat istrinya itu bersanding dengan pria lain, sehingga dia ini ya belum bisa melihat istrinya itu kalau dipinang oleh orang lain, sehingga hal yang seperti menyebabkan kadang-kadang mereka ini ingin mempersulit jika ada seseorang yang ingin datang meminang mantan istrinya, begitu. Wa imma lil auliyai, dan ada kalanya khitab itu juga bisa diperuntukkan lil auliyai, kepada para wali dari si perempuan. Fanisbatut tolaki ilaihim bi'atibari tasabbubihim fihi. Fanisbatut tolaki, maka adapun penisbatan talak, ilaihim, kepadanya aulia, bi'atibari tasabbubihim fihi, bi'atibari itu dengan pengertian tasabbubihim fihi, dapat menjadi sebabnya al-aulia. Jadi maksudnya mereka itu dapat menjadi sebab. Jadi para wali itu dapat menjadi sebab fihi, di dalamnya talak. Kama yaqa'u katsiran, sebagaimana banyak yang terjadi, annal waliya, sesungguhnya wali, yatlubu minazauji tolaqoha, yatlubu, dia menuntut atau meminta, minazauji, dari suami, tolaqoha, akan talaknya zaujah. Dan ini jika kita fahami khitabnya itu ditujukan kepada wali juga bisa saja, sah-sah saja, karena memang ada juga sih wali dari si perempuan yang dia mungkin tidak terlalu senang dengan suaminya dari perempuan tersebut, sehingga kadang-kadang si wali ini mungkin membuat sesuatu hal yang membuat rumah tangga antara suami dan istri, antara suami dan perempuan yang memang berada di dalam perwaliannya itu menjadi tidak harmonis. Nah, ketika terjadi ketidakharmonisan, juga seringkali para wali mereka itu, para wali dari perempuan itu meminta supaya si perempuan yang berada di dalam perwaliannya itu diceraikan. Ya bisa jadi mungkin karena lelakinya ini miskin atau apa gitu ya. Jadi si para wali ini ya
menuntut supaya anaknya atau wanita yang berada di dalam perwaliannya itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian wal makna hina idzin, dan adapun makna hina idzin pada khitab yang ini yang ditujukan kepada al-auliya, lil auliya, maknanya itu atau tafsirannya itu berbunyi wa idza khalastumun nisaa min azwajihinna bitatliqihinna fanqadat iddatuhunna fala tamna'uhunna min ayyankihnar rijala alladzina kanu azwajan lahunna. Wa idza khalastumun nisaa, ini tafsirannya ya. Jika memang khitabnya ini kita fahami ditujukan pada para wali dari perempuan. Wa idza khalastumun nisaa, dan jika telah melepaskan kalian an-nisaa akan para wanita min azwajihinna dari suami-suaminya an-nisa, bitatliqihinna dengan mentalaknya ya si azwaj terhadapnya an-nisa, fanqadat iddatuhunna, kemudian habis iddatuhunna masa iddahnya an-nisa, fala tamna'uhunna, maka janganlah kalian menghalanginya mereka di sini kembali kepada an-nisa, min ayyankihnar rijala, dari menikahnya si an-nisa ar-rijala akan lelaki, alladzina kanu azwajan lahunna, yang kanu dahulu si rijal, dahulu mereka lelaki tersebut, azwajan itu adalah suami, lahunna untuknya si atau bagi si an-nisa. Nah kemudian jika kita fahami khitab ini ditujukannya kepada para wali dari perempuan, maka maknanya itu adalah kalau kalian wahai para wali telah berhasil memisahkan antara suami dengan istri mereka dengan cara si suami tersebut berhasil, atau dengan cara si suami tersebut telah menjatuhkan talak mereka terhadap istrinya, entah mungkin itu bisa disebabkan karena tuntutan dari si wali, fanqadat iddatuhunna, kemudian masa iddah dari perempuan itu telah habis dan ada keinginan untuk si perempuan itu kembali kepada suami mereka yang dahulu, fala tamna'uhunna, maka janganlah kalian menghalang-halangi perempuan itu yang ingin kembali kepada suaminya yang awal gitu. Jadi dilarang bagi para wali, dilarang kalau begitu menghalang-halangi kembalinya mantan istri atau kembalinya seorang perempuan kepada suaminya yang lama. Kemudian ruwiya, diriwayatkan, anna Ma'qil bin Yasarin, sesungguhnya Ma'qil bin Yasar, zawwaja ukhtahu jamilatan, atau zawwaja ukhtahu jamilata Abdullah bin Asim. Ruwiyah diriwayatkan sesungguhnya Ma'qil bin Yasar zawaja telah menikahkan ya si Ma'qil ukhtahu saudaranya Ma'qil Jamilah yang bernama Jamilah Abdullah ibn Asim kepada Abdullah bin Asim. Jadi diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi namanya Ma'qil bin Yasar, dia pernah menikahkan saudara perempuannya yang bernama Jamilah kepada Abdullah bin Asim. Fatallaqaha, kemudian mentalak ya Abdullah akannya Jamilah. Nah satu waktu Abdullah ini mentalak Jamilah, saudaranya atau saudari perempuannya si Ma'qil. Watarakaha, dan meninggalkan ya si Abdullah akannya Jamilah hatta qadat iddatuha, hingga habis iddatuha masa iddahnya Jamilah. Summa nadima, kemudian nadima merasa menyesal. Nadima di sini menyesal si Abdullah itu telah mentalak istrinya dan membiarkan istrinya itu atau meninggalkan istrinya itu sampai habis ya masa iddahnya. Artinya sampai habis masa iddahnya si Abdullah ini tidak kunjung rujuk kepada istrinya, kepada mantan istrinya. Akhirnya menyesal dia. Faja'a yakhtubuha li nafsihi,
Faja'a kemudian datang ya Abdullah. Yakhtubuha jadi hal ya. Yakhtubuha hal meminang atau melamar ya si Abdullah. Ha akannya Jamilah linafsihi untuk dirinya Abdullah. Jadi akhirnya datang lagi Abdullah itu meminang kembali Jamilah untuk dirinya. Waradiyatil mar'atu bidzalika. Kemudian rela atau ridho atau senang almar'atu si perempuan itu yang bernama Jamilah bidzalika dengan yang demikian itu khitbah. Jadi akhirnya rela setelah didatangi kembali oleh Abdullah untuk rujuk tapi dengan ini ya kembali nikah ulang ya, karena kan sudah selesai nih masa iddahnya, jadi harus nikah ulang. Kemudian rela si Jamilah itu untuk dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Faqala laha Ma'qilun, kemudian berkatalah terhadapnya Jamilah, Ma'qil saudaranya Jamilah yang bernama si Ma'qil, innahu tallaqaka. Jadi Ma'qil ini berkata kepada Jamilah, innahu sesungguhnya Abdullah, tallaqaka dia telah mentalak kamu, summa turidina muraja'atahu, kemudian kamu menginginkan atau mengharapkan muraja'atahu akan kembalinya Abdullah. Jadi Ma'qil ini ngomong sama si Jamilah, hai Jamilah, kamu itu telah ditalak atau Abdullah itu telah mentalak kamu. Nah sekarang kamu menginginkan supaya dia kembali lagi kepada kamu. Kemudian di sini dilanjutkan, wajhi min wajhiki haramun. Adapun wajahku dari wajahmu haramun, itu haram. Maksudnya wajahku dan wajah kamu gak boleh lagi bertemu. Saya sudah gak mau lagi melihat wajah kamu. Kalau seandainya, ini ada lanjutannya. In roja'atihi, jika rujuk kamu terhadapnya Abdullah. Jadi akhirnya kalau seandainya kamu benar kembali kepada Abdullah, wajhi min wajhiki haramun. Wajahku dari wajah kamu udah haram untuk bisa bertemu lagi. Maksudnya saya udah nggak sudi lagi melihat wajah kamu. Ini kira-kira kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kayak gitu maknanya. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Kemudian menurunkan Allah Ta'ala hadhil ayata akan ayat ini. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau maksudnya mengundang atau bisa juga bermakna memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'qilan akan Ma'qil. Watala alaihi hadhil ayata, watala dan membacakan Nabi alaihi atasnya akan ayat ini. Maksudnya ayat yang tadi yang sudah kita maknai artinya. Faqala Ma'qil, dan berkata Ma'qil, rogima anfi li amri rabbi. Rogima ini masuk dalam pada makna uslub di dalam bahasa Arab yang sering dipergunakan untuk menunjukkan penyesalan ya, penyesalan. Rogima anfi artinya tunduk aku telah tunduk li amri rabbi, terhadap perintah Tuhanku. Allahumma raditu, wahai Allah raditu, saya ridho atau saya rela. Wasallamtu li amrika, wasallamtu dan aku pasrah li amrika terhadap perintah kamu. Pokoknya saya pasrah terhadap perintah kamu. Jadi setelah Rasul membacakan ayat ini ya, yang sedang kita kaji ini di hadapan langsung Ma'qil, akhirnya Ma'qil ini ya merasa dia tersadar bahwasanya dirinya itu ya telah salah selama ini karena menghalang-halangi adiknya untuk kembali kepada mantan suaminya. Akhirnya ya setelah diturunkan ini ya sadar dan dia tunduk dan akhirnya pasrah dia terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Summa ankaha ukhtahu, kemudian menikahkan ya si Ma'qil ukhtahu akan saudara perempuannya atau saudarinya Ma'qil. Summa ankaha, kemudian menikahkannya si Ma'qil ukhtahu akan saudara perempuannya Ma'qil, zaujahal awwala, kepada kepada suaminya al-awwala yang awal, Abdullah bin Asim, yang bernama Abdullah bin Asim. Jadi akhirnya setelah turun ayat ini ya
Ma'qil ini ya kembali menikahkan saudaranya ya, yang bernama Jamilah itu tadi, kepada suaminya yang pertama yang bernama Abdullah bin Asim. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan idza tarawdaw bainahum. Ini jadi terusan dari wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarawdaw. Jadi lanjutannya di sini idza tarawdaw, jika mereka saling rela. Mereka di sini maksudnya suami dan istri ya. Bainahum, di antaranya mereka, antaranya suami dan istri, bil ai bi ayyardo. Ai bi ayyardo artinya dengan rela, kullu wahidin minhuma, setiap orang minhuma dari keduanya, zaujaini suami dan istri, ma lazimahu fi hadzal aqdi li sahibihi, ma lazimahu apa yang telah tetap, ya ma'hu akannya, kullu wahidin fi hadzal aqdi di dalam akad ini, li sahibihi kepada pemiliknya, bil ma'rufi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, yang bagus. Ai bil jamili artinya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, inda syar'i menurut syara. Jadi bagus atau baik menurut syara, al mustahsani yang juga dibilang atau dianggap bagus juga, indan nasi menurut manusia. Jadi makna ma'ruf di sini baik menurut syara dan baik juga menurut manusia atau menurut adat kebanyakan manusia. Zalika ay tafsilul ahkami. Zalika ada pun yang demikian itu perincian hukum-hukum. Ay tafsilul ahkami artinya ya perincian hukum-hukum. Yu'adzu bihi. Yu'adzu itu yang dinasihatkan ya. Itu yang dinasihatkan bihi dengannya zalik. Ayu marubihi artinya yang diperintahkan, bihi dengannya zalik. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhiri, orang yang adanya si man kana, orang yang adanya dia, minkum di antaranya kalian, yu'minu billah dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan juga hari akhir. Li'annahul mutta'idu karena sesungguhnya dia, kembalinya kepada si iman, al mutta'idu itu orang yang menerima nasihat. Dzalikum ay al amalu bil wa'di. Dzalikum adapun yang demikian itu amal yang dikerjakan bil wa'di dengan berdasarkan wa'di. Maksudnya di sini adalah perintah Allah atau juga wa'di ini maksudnya sesuatu yang sudah dinasehatkan. Azka lakum itu lebih baik. Azka itu lebih baik atau lebih suci. Maksud di sini adalah lebih baik. Lakum bagi kalian. Ai aslahu wa anfa'u lakum. Artinya yang lebih layak dan lebih bermanfaat lakum bagi kalian. Jadi maksudnya apa yang sudah Allah perintahkan itu pasti azka lakum, sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Untuk kita semua. Artinya aslahu wa anfa'u lakum. Sesuatu yang kalau kita kerjakan itu sebenarnya lebih layak untuk kita ambil, untuk kita lakukan, dan juga lebih memberikan sesuatu atau memberikan dampak manfaat yang lebih bagus lagi ketimbang kita melakukan sesuatu yang memang tidak ada tuntunan syariatnya gitu. Wa taharu lil qulubi minal adawati wat tuhmati bisababil mahabbati bainahuma. Wa taharu dan lebih suci lil qulubi bagi hati, minal adawati daripada permusuhan, wat tuhmati dan juga persangkaan yang buruk, sangkaan yang buruk. Bisababil mahabbati dengan sebab mahabbati cinta. Bainahuma di antara keduanya, zaujaini artinya suami dan istri. Wallahu dan adapun Allah ya'lamu itu mengetahui ma fihi salahu umurikum,
Artinya ma fihi salahu umurikum, apa yang di dalamnya itu terdapat kemaslahatan dari perkara-perkara kalian. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang di dalamnya itu terdapat kemaslahatan untuk hidup kalian. Wa antum la ta'lamuna, dan kalian semua la ta'lamuna, kalian tidak mengetahui. Dzalika, akan yang demikian itu, ma fihi salahu umurikum, atau apa yang demikian itu ma kembalinya ya. Fada'u ra'yakum, maka tinggalkanlah oleh kalian ra'yakum, akan pendapatnya kalian. Jadi maksudnya Allah itu jauh lebih tahu apa yang memang maslahat untuk kita di saat kita nggak tahu mana yang baik dan buruk untuk diri kita sendiri. Jadi Allah itu ternyata lebih mengenal kita ketimbang kita sendiri. Jadi apapun yang memang dibutuhkan dan kira-kira itu sesuatu yang maslahat untuk kita, dan Allah pasti Allah tahu, dan Allah selalu menunjukkan hukum-hukumnya itu kepada manusia, yang di sana pasti di dalam hukum tersebut mengandung kemaslahatan. Jadi ringkasnya, apa yang Allah wajibkan pasti itu mengandung maslahat untuk manusia. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bagi para pendengar sekalian. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Saya tutup, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi